Salam damai saudara, apa kabar? Selamat pagi, berharap saudara sehat secara fisik maupun spiritual. Yohanes 20 ayat 21 mengatakan, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara, seorang bernama Margaret Clarkson berusia 23 tahun, ia terikat di kursi roda. Kesulitannya atau keterbatasannya membuat dia berandai-andai untuk melayani keluar dari kota terpencil di mana ia tinggal di pedalaman Kanada Utara yang hampir tidak berpenduduk karena berisi orang-orang yang bekerja di dalam pertambangan. Ia adalah anak dari karyawan pertambangan dan sungguh ia merindukan pergi keluar dari tempat itu karena ia bagaikan orang buangan yang kesepian. Kadang-kadang ia mengalami masa-masa mencekam dan menyiksa. Tiba-tiba ia berpikir untuk pergi ke sebuah tempat yang begitu besar dan luas, ke benua yang sangat jauh, sehingga ia bisa masuk seminari teologi, bahkan setelah lulus ia bisa memberitakan Injil. Itu sebabnya doanya, Tuhan saya ingin mengabdi, utuslah saya. Tetapi satu kali ketika Margaret menyadari bahwa utusan Injil tidak harus pergi ke tempat yang jauh, ia berpikir di tempat ini juga sebetulnya saya bisa menjadi utusan Kristus. Lalu diambilnya sebuah pena dan ia menulis syair yang kemudian menjadi kidung, ku utus kau mengabdi tanpa pamrih. Saudara, nyanyian ini ditulis pada tahun 1938 ketika Perang Dunia menghantui umat manusia. Margaret akhirnya menyadari bahwa sesungguhnya pertambangan itulah tempat di mana Tuhan mengutus dia. Sehingga ia tidak perlu jauh-jauh pergi ke benua orang lain. Sehingga akhirnya di saat itulah dia baru bisa memberitakan Injil. Tetapi ia diajak untuk mulai memberitakan Injil di tempat terpencilnya itu. Salah satu yang ditulisnya dalam ungkapan baitnya, tinggalkan ambisimu, to die to dear desire, self will resign. Secara harafiah berarti matikan dambaan kesayanganmu dan undurkan kemauanmu sendiri. Margaret belajar bahwa sesungguhnya yang perlu ia lakukan adalah melakukan bukan yang terbaik menurut dirinya, tetapi yang baik yang bisa dia lakukan untuk sesama, untuk Tuhan. Bahkan ia diajak untuk menyerahkan semuanya kepada Kristus termasuk miliknya. Miliknya bisa berarti dua, saudara, milik Kristus atau milik dirinya. Namun yang pasti ia diajak untuk mengingat bahwa hidupnya ini adalah milik Kristus. Menjadi utusan Injil memang tidak usah pergi jauh-jauh, saudara, kata Andar Ismail, tapi di tempat sendiri pun bisa. Itu sebabnya saudara dan saya juga diutus untuk menyatakan kasih Kristus, melakukan hal-hal baik. Tidak perlu yang terbaik sampai kita tunggu bertahun-tahun atau kita menabung berpuluh-puluh juta, tapi hal baik setiap hari. Satu hal untuk satu orang. Apakah kita sedia melakukannya? Kiranya kuasa kebaikan Kristus yang melimpah dalam hidup saudara membuat saudara dimampukan melakukan yang baik setiap hari, setidaknya kepada satu orang. Setiap hari, satu orang, satu hal baik, sehingga kasih Kristus dirasakan oleh sebanyak-banyaknya orang di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara, biarlah itu menjadi harta yang berharga dalam hidup saudara dengan melakukan kebaikan Kristus setiap hari. Tuhan memberkati.